Calon Presiden petahana Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi adalah sosok calon presiden yang dikenal sederhana, perakyat, gemar belusukan, dan milenial. Perjalanan karir politiknya mulai mencuri perhatian ketika menjabat sebagai wali kota Solo. Jokowi semakin populer ketika terpilih menjadi gubernur DKI, hingga akhirnya dilantik menjadi Presiden RI ke-7 pada usia 53 tahun. Selama pemerintahannya, yang paling menonjol adalah keberhasilannya dalam membangun banyak infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pada 2019 ditargetkan 1.852 km jalan tol akan selesai dibangun. Jalan-jalan di perbatasan juga tidak luput dari perhatiannya yang seluruhnya ada 3.000 km. Pembangunan bandara, bendungan serta infrastruktur lainnya menjadi salah satu kinerja nyata yang telah dilakukan oleh Jokowi dalam pemerintahannya. Saya bersyukur bahwa kita telah membangun infrastruktur secara merata di seluruh tanah air, baik di wilayah barat, di wilayah tengah, dan juga yang banyak di wilayah timur. Ini kita harapkan akan menjadi sebuah lompatan yang besar bagi negara kita untuk maju ke depan yang lebih baik. Dan sekali lagi ke depan kita akan melanjutkan dengan pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran, yang ini juga merupakan sebuah fondasi, sebuah prasyarat bagi sebuah negara untuk maju, bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain. Kini bersama calon wakil presiden yakni Kiai Ma'ruf Amin, pasangan nomor urut 1 ini akan bersama-sama meraih dan merebut simpati rakyat pada pesta demokrasi pemilihan presiden 2019 yang sudah di depan mata. Bila melihat tingkat elektabilitasnya yang masih tinggi, tentu bukan hal yang sulit bagi pasangan ini keluar sebagai pemenang. Hal tersebut berdasarkan rilis beberapa lembaga survei, salah satunya seperti yang dirilis lembaga survei Indikator. Pasangan Jokowi Ma'ruf ada di angka 54,3%, mengungguli pasangan Prabowo Sandi di angka 34,8%. Meski tingkat elektabilitas masih dapat berubah, mengingat Pilpres masih sekitaran 3 bulanan lagi. Sosok Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dikenal sebagai tokoh agama, ulama yang lengkap dengan pengalaman jabatan politik, menjadi sosok pelengkap yang sempurna bagi Jokowi. Seperti diketahui, Ma'ruf pernah menjadi anggota legislatif DPRD, DPR RI, MPR RI, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rais Am PBNU, hingga Ketua Umum MUI. Selain itu, Kiai Ma'ruf Amin diharapkan mampu mengambil basis suara pemilih pada segmentasi pemilih kelompok Muslim, sebab ketokohannya di kelompok Islam sudah tidak diragukan lagi. Kini pasangan Jokowi Ma'ruf akan menghadapi ujian pertamanya, yakni debat Capres-Cawapres 2019. Mereka akan beradu gagasan dengan pesaingnya Prabowo Sandi dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Sebanyak 6 segmen akan mereka lalui. KPU mengatakan bahwa dalam debat Capres-Cawapres kali ini akan lebih menarik karena banyaknya ruang perdebatan di antara kedua pasangan. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau berbicara masalah pelanggaran kampanye, kebanyakan selalu mengarahnya ke petahana karena punya potensi lebih besar dibandingkan calon penantangnya. Apakah Anda setuju dengan pandangan seperti itu? Tidak semuanya itu absolut. Karena kalau melihat perkembangannya yang dilaporkan kepada Bawaslu, Pak Prabowo kan juga sering dilaporkan. Misalnya soal statement dia tentang tampang Boyolali, ataupun Anies yang punya indikasi dukung paslon nomor 2 ketika di Jawa Barat, itu menegaskan bahwa Pilpres ataupun Pileg, siapapun bisa melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran. Cuman memang publik itu tidak terlampau aware dan peduli terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kaitannya dengan Pileg. Yang banyak adalah bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi kan dilaporkan soal videotron yang kemarin itu di jalan protokol. Tapi di atas itu sih sebenarnya
ini agak sedikit menjadi cacat bawaan dari sistem pemilu yang dilaksanakan secara bersama. Ketika Pilpres dan Pileg bersama, maka yang sifatnya pemilu legislatif ini kemudian tidak bunyi ke permukaan. Misalnya dalam rentang waktu 3 bulan ini, orang yang memang yang selalu dibicarakan track record visi misi ya Jokowi dan Prabowo. Sementara Pileg pada saat yang bersamaan memang agak sepi. Itu satu. Yang kedua, memang regulasi yang dimiliki oleh kita bersama tentang kampanye pemilu itu juga turut menjelaskan kenapa Pileg ini tidak terlampau semarak. Misalnya batas kampanye cuma 6 bulan. Batas kampanye di media cuma kurang lebih 21 hari. Beda dengan sebelum-sebelumnya, bisa kampanye 2 tahun, setahun, dan seterusnya. Termasuk misalnya tata letak atribut, spanduk, baliho, itu kan diatur sedemikian rupa. Ini kan untuk mengamputasi disparitas itu ya, distribusi atribut yang dimiliki oleh caleg, alasannya demi keadilan. Tapi justru karena demi keadilan inilah kemudian pesta demokrasi yang namanya Pileg ini tidak terlampau semarak. Dan kita bisa cek sekarang atribut-atribut baliho yang dimiliki oleh caleg cukup minim. Itulah yang kemudian turut menjelaskan kenapa seakan-akan Pileg ini nyaris tidak pernah dibicarakan kepada publik. Selain memang nuansanya yang bersamaan dengan Pilpres pada saat yang bersamaan, atribusi alat peraga kampanye yang kemudian disebarkan oleh teman-teman caleg kalau timingnya dibuat berbeda antara Pileg dan juga Pilpres, apakah itu cukup memberi pengaruh signifikan? Kalau Pileg akan lebih terangkat. Waktu 2014, 2009 dan 2004 justru menarik di Pileg karena ada rentang waktu sekitar 6 bulan kepada caleg ya. Kemudian lompat kepada Pilpres untuk melakukan satu kampanye yang sangat luar biasa. Bahkan kalau melihat fenomena tahun 2014, itu yang menarik adalah brutalitas persaingan antar internal partai. Karena sistem proporsional yang terbuka itu, maka saling rusak, saling fitnah bahkan antar internal caleg dalam satu partai itu belum terjadi. Jadi menarik dinamikanya. Saya melihat karena ini Pilpres dan Pileg secara berserentak, pikiran masyarakat, caleg terutama itu terbelah antara memenangkan salah satu kandidat capres atau dia fokus untuk memenangkan dirinya. Kalau saya roadshow ke berbagai daerah, caleg-caleg memang punya kecenderungan main di akhir, Mas Pris dan Mas Pram. Karena cenderung main di akhir, saya khawatir main di akhir itu ya last minute. Mereka menggunakan segala cara untuk menang, entah apa. Yang kita khawatirkan karena caleg tidak melakukan kampanye secara masif 6 bulan, mereka hanya main di bulan terakhir April untuk memenangkan kontestasi, maka sifatnya manipolitik, provokasi, hoax dan fitnah itu menjadi jalan untuk menang. Sebab ini potensi-potensi kecurangan itu terjadi. Yang selanjutnya yang menurut saya khawatir karena Pileg dan Pilpres bersamaan, nanti ketika sudah ketahuan siapa yang menang Pilpres, TPS itu kosong ditinggalkan orang, maka potensi-potensi kecurangan untuk menginvestigasi hasil rekap Pileg, DPD, tingkat kabupaten dan kota itu juga akan terjadi. Karena euforianya sudah mulai muncul. Pilpres saja yang disambut gitu. Apalagi sekarang quick count juga sudah bisa langsung muncul di televisi. 2 jam setelah pencoblosan itu bisa diumumkan quick count. Mas Pram, ada tanggapan terkait dengan prediksi Mas Adi? Memang ini bagian dari yang tidak diperkirakan akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak gitu ya. Yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang 7 2017 gitu. Jadi tujuan awalnya kan memang baik ya, tentu agar ada kesesuaian antara pilihan orang terhadap capres tertentu itu didukung dengan pilihan pada partai-partai pengusulnya kan gitu ya. Itu kan tujuannya terwujud pemerintahan yang kuat dan stabil. Itu kan memang tujuan kita berbangsa dan bernegara kan memang mengarah ke tapi rupanya fokus masyarakatnya pecah. Tapi ternyata di musim kampanye semua orang fokus ke Pilpres. Kampanye di media, pembicaraan di publik, di warung-warung kopi, di media sosial, semua pembicaraan soal Pilpres. Hampir tidak ada memang orang yang membicarakan soal partai. Ya, jadi partai di sini ya betul-betul mengikuti hukum alam saja. Kalau dukungan kepada paslonnya meningkat ya partai tertentu ya mendapat keuntungan yang disebut kotel efek itu. Betul-betul itu yang terjadi. Nggak ada upaya secara sungguh-sungguh dari partai-partai politik dan caleg untuk bagaimana pembicaraan di ruang publik ini juga diisi dengan pembicaraan soal pemilu legislatif. Apalagi DPD, nggak ada yang bicara soal pemilu DPD. Iya, betul. Nah, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa
Kalau kita lihat dari sisi partisipasi pemilih, dari pemilu ke pemilu kita, sebenarnya kalau kita lihat trennya itu memang lebih tinggi lebih tinggi pileknya dibanding pilpresnya. Misalnya 2004, pilpres pertama, itu pileknya itu partisipasi pemilihnya 84%, tapi pilpresnya itu putaran pertama 78%, putaran kedua 76%. Berarti kondisi sekarang bisa dikatakan sangat berubah dengan kondisi sebelumnya. Sebentar ya, 2009 misalnya, ini agak anomali, bedanya tipis saja, 71-71. Tapi 2014 kemarin juga begitu, 75% pileknya tingkat partisipasi, 75,1, pilpresnya hanya 70%. Gitu ya, jadi mungkin riuh rendah di dalam pembicaraan di ruang publik itu yang seringkali tidak terwujud di dalam partisipasi pemilih ke TPS itu yang dulu-dulu terjadi. Jadi riuh rendah kampanye pilpres, tapi itu tidak diiringi dengan mobilisasi pemilih untuk datang ke TPS dari masing-masing pasangan tim kampanye pasangan calon begitu. Nah, dengan keserentakan pileg dan pilpres seperti ini sebenarnya kita harapkan bisa berimbang. Jadi bisa mengikuti angka yang lebih tinggi partisipasinya begitu. Jadi keangkat gitu ya. Jadi partisipasi pilpres yang tadinya hanya rendah itu 70 dibanding 75 yang pileg itu bisa mengikuti yang tinggi yang pilegnya begitu ya. Bukan malah mengikuti yang rendah gitu tingkat partisipasinya. Itu yang sebenarnya yang kita harapkan begitu. Oke, baik, kita akan nanti melanjutkan prediksi Mas Adi Prayitno tadi mengatakan bahwa yang khawatir adalah ketika para caleg atau partai-partai mainnya di titik akhir yaitu serangan fajar. Nah, tentu nanti Mas Frits yang bisa mengomentari hal tersebut. Tetap bersama kami saudara di Ruang Demokrasi Jak TV.